Fatal bagaimana? Bisa sampai menyebabkan kematian juga. Karena apa? Karena zat-zat yang beracun di dalam saluran pencernaan kita ketika itu tidak segera dikeluarkan, itu malah bisa meracuni tubuh kita sendiri. Ketika kita tidak memiliki kalori, ya, konsumsi makanan yang kurang, itu tubuh kita dapat energinya dari mana seperti? Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One. Semoga semuanya sehat selalu. Kalau ngomongin diet, ini pasti berpikirnya soal penurunan berat badan yang kayaknya selalu menjadi resolusi orang setiap tahunnya. Nah, ada beragam jenis diet, namun ada salah satu jenis diet yang lagi banyak banget nih diperbincangkan orang-orang. Nah, tapi ada pihak yang menyebut bahwa diet ini tidak patut untuk diikuti karena bisa sangat berbahaya. Nah, seperti apa sih fakta-faktanya? Saya akan langsung ngobrol dengan ahlinya. Langsung ketemu sama narsum saya, tetap di Babe One on One. Halo Mas Aji, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Halo Mbak Keiko, selamat sore. Alhamdulillah baik. Mbak Keiko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Aji ini adalah seorang ahli gizi. Ini sudah jelas nih emang ahlinya. Dan juga penyandang gelar doktor ya di Biomedical Science ya Mas Aji ya? Betul, jadi sudah S3. Jadi kemarin doktornya ambil di ilmu biomedik kedokteran seperti itu. Jadi ini orang yang sangat tepat saya untuk tanya-tanya terkait dengan diet dan juga gaya hidup yang lagi banyak diperbincangkan dan mungkin ditiru sama orang banyak saat ini ya Mas Aji ya? Oh iya, lagi viral banget itu ya. Lagi viral banget. Tapi ada beberapa pro kontra nih terkait dengan diet yang lagi rame ini nih. Nah, mungkin keyword yang paling banyak kita dengar mengenai diet ini adalah pertama adalah menurunkan berat badan tanpa mengkonsumsi sayur. Nah, ini hal pertama yang pengen saya tanya ke Mas Aji dulu. Apakah memang benar konsumsi sayur ini dapat menghambat proses penurunan berat badan? Kalau misalkan kita tetap berpegangan bahwa sayur itu bisa menghambat penurunan berat badan, itu dari segi keilmuan, prinsip ilmu gizi dasar itu keliru atau kurang benar. Karena memang zat gizi di sayur itu kalau kita lihat dan kita pelajari itu malah memberikan efek yang sebaliknya, Mbak Keiko. Karena di sayur dan buah itu banyak sekali terkandung vitamin, mineral, dan terutama yaitu fiber atau serat yang nanti malah bisa menyehatkan saluran pencernaan kita. Nah, ini yang mungkin harus kita luruskan yang ada di masyarakat saat ini itu. Oke, nah apa akibatnya yang bisa terjadi kepada tubuh kita ketika kita tidak mengkonsumsi sayuran dalam jangka waktu tertentu? Efek yang paling mudah kita rasakan gitu ya, kalau kita tidak mengkonsumsi sayur atau buah-buahan selama beberapa waktu yang jangka waktunya itu panjang, ya kita akan kesulitan untuk buang air besar, Mbak Keiko, karena serat sendiri berfungsi di saluran pencernaan kita untuk memperlancar pembuangan zat-zat sisa yang kita konsumsi selama sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi serat yang cukup dalam asupan makanan kita dalam sehari-hari, maka pencernaan kita akan terganggu. Salah satunya yaitu munculnya konstipasi atau sembelit, kemudian bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal, Mbak Keiko. Fatal bagaimana? Bisa sampai menyebabkan kematian juga. Karena apa? Karena zat-zat yang beracun di dalam saluran pencernaan kita ketika itu tidak segera dikeluarkan, itu malah bisa meracuni tubuh kita sendiri, dan itu bisa menyebabkan sampai fatal, yaitu bisa ke arah kematian juga. Kalau kita memiliki tubuh yang sehat, kita paling nggak minimal tuh 1 kali sehari ya, itu bisa melakukan buang air besar. Kalau misalkan kita udah 2, 3 atau bahkan sampai seminggu, itu kita perlu khawatir gitu. Kenapa? Bukannya malah senang, ya kan? Karena anggapan di luar sana, ketika kamu memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan terus itu tidak dikeluarkan lewat buang air besar, itu mereka beranggapan zat-zat gizi yang ada di dalam tubuhnya itu terserap sempurna gitu dari makanan yang mereka makan. Nah, itu kan malah memberikan perspektif yang salah di kalangan masyarakat kita. Keyword selain tidak makan sayur dalam diet ini adalah mengenai pembatasan kalori yang kita konsumsi dengan hanya memiliki asupan kalori itu
mungkin maksimal bahkan kurang dari 500 kalori per hari. Nah, ini seperti apa tuh, Mas? Ketika orang sudah menyebarkan informasi seperti itu dan itu diikuti oleh orang banyak, itu dosanya berlipat-lipat itu, Mbak Keiko, sehingga susah gitu. Ketika kita dalam prinsip ilmu gizi ya, ketika kita untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, itu ada yang dinamakan basal metabolic rates. Nah, kebutuhan basal tubuh kita itu harus terpenuhi. Nah, kira-kira kebutuhan basal itu seperti apa? Nah, jadi kita ketika kita tidur, ketika kita beristirahat, tubuh itu tetap memerlukan energi untuk menjalankan berbagai macam metabolisme dalam tubuhnya, biar organ kita tetap berfungsi, jantung kita bisa tetap berdetak, ya kan? Jadi itu semua membutuhkan energi dan ketika kita tidak memiliki kalori, ya, konsumsi makanan yang kurang, itu tubuh kita dapat energinya dari mana seperti itu. Nah, nanti akan ada berbagai macam efek kompensasi yang itu mengakibatkan dampak negatif terhadap tubuh kita. Kalau misalkan orang dianjurkan kurang dari 500 kalori untuk satu hari konsumsinya, nah itu tidak dibenarkan. Dan bagaimana sih efeknya nanti kalau misalkan kita tetap melakukan hal tersebut? Ya, lama-kelamaan kita akan kekurangan gizi seperti itu, dan nanti akan terjadi komplikasi di beberapa organ penting kita seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Dan itu bukan malah jadi sehat gitu ya, Mbak Keiko, malah sebaliknya. Sekitar 50-80% kebutuhan energi harian kita itu untuk menjalankan fungsi dasar tubuh kita. Sisanya untuk memenuhi kebutuhan kita, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi ketika kita membandingkan satu individu dengan individu lain, pasti dia memiliki kebutuhan kalori atau energi itu berbeda-beda. Dan kita tidak boleh untuk menurunkan terlalu ekstrim ya kebutuhan energi kita. Meskipun ada yang beranggapan itu kan tidak selamanya hanya beberapa hari aja. Tetap saja gitu kan, itu akan menyiksa tubuh kita seperti itu.